Makan. Deh, makan. Bagi begini. Kali ini kita akan membahas alur film yang diangkat berdasarkan kisah nyata yang menceritakan tentang kisah hidup tentara Angkatan Darat Inggris yang bernama Erich Lomax. Hingga di hari-hari tuanya, membuat mentalnya begitu trauma jika ia mengingat kembali hukuman dan siksaan yang ia terima secara tidak manusiawi oleh tentara Jepang. Lomax, Finlay dan beberapa temannya bergabung menjadi Angkatan Darat Inggris sebagai mekanik dan mereka pun dikirim ke Singapura. Jepang kemudian datang menginvasi negara-negara Asia Pasifik yang salah satunya adalah Singapura, membuat Jepang mengambil alih kekuasaan terhadap negara-negara koloni dari Inggris. Setelah kekalahan Inggris terhadap Jepang di Singapura, membuat Lomax dan tentara-tentara Inggris lainnya terpaksa menjadi tawanan perang Jepang. Bagus! Ace! King! Queen! Jerk! Four! Dari kamp di Changi, Singapura, mereka dibawa ke Kanchanaburi, Thailand, dengan dimasukkan ke dalam kereta api secara berdesak-desakan, serta minim ventilasi udara. Makan. Deh, makan. Bagi begini. Setelah mereka sampai, mereka sangat terkejut dan sedih melihat begitu banyak tentara-tentara Inggris dan warga sipil lainnya yang dipekerjakan begitu kejam oleh tentara Jepang. Para tawanan dipekerjakan untuk mengerjakan proyek jalur kereta api antara Thailand dan Myanmar. Namun Lomax dan beberapa teman lainnya cukup beruntung karena posisinya sebagai mekanik membuat ia ditugaskan untuk membantu tentara-tentara Jepang dalam merakit mesin kereta api, hingga ia tidak mendapatkan pekerjaan berat seperti tawanan lainnya. Suatu malam, Lomax mempunyai rencana untuk kabur dari kamp tersebut. Awalnya, teman-temannya mengira kalau rencana Lomax akan mustahil, mengingat penjagaan ketat oleh tentara Jepang yang ada di mana-mana. Namun setelah ia menjelaskan dengan rinci dan begitu jelas, akhirnya teman-temannya mempercayainya dan bersedia untuk bekerja sama. Lomax dan teman-temannya kemudian berencana memperbaiki radio yang mereka bawa sebelumnya dari Singapura. Mereka pun mengumpulkan komponen-komponen alat untuk membuat radio, dengan mengambil peralatan milik tentara Jepang secara sembunyi-sembunyi. Major York. Major? The river? Hey, beautiful. What's it called? Dan malamnya, Lomax membuat peta di sebuah kertas untuk melancarkan rencana pelarian mereka dan menyimpannya di sebuah potong bambu di siang harinya. Good. I'll say yeah. Karena perencanaannya matang, komponen-komponen pembuat radio pun akhirnya berhasil terkumpul. Mereka pun berhasil menyalakan radio dan bisa mendengarkan berita-berita perang langsung dari Inggris yang merupakan kampung halamannya. Yang mana saat itu diberitakan kalau Jepang dan sekutunya Jerman telah menerima banyak kekalahan dari negara-negara musuhnya. Salah satunya adalah Inggris. Lomax pun memberitahukan kabar-kabar tersebut kepada tawanan lainnya.
yang bekerja di jalur kereta api secara sembunyi-sembunyi dari tentara Jepang. Agar mereka bisa semangat serta bisa sedikit lebih bersabar bahwasanya perang kemungkinan besar akan segera berakhir. Di suatu hari radio rakitan mereka pun ditemukan oleh tentara Jepang. Dan ketika Lomax mencari peta yang ia sembunyikan, ternyata sudah tidak ada di tempatnya. Dan pagi hari itu juga tentara Jepang mengumpulkan semua tawanan yang bekerja di bagian teknisi mesin untuk menanyakan siapa pelakunya. Namun karena tidak ada yang mengakuinya, pasukan Kompetai pun didatangkan. Buat kalian yang belum tahu, pasukan Kompetai merupakan polisi tentara Jepang yang identik dengan kekerasan, kekejaman dan kebrutalan dalam menghukum tawanan yang dianggap ancaman oleh mereka. Melihat teman yang terus-menerus dipukuli, Lomax pun memberanikan diri mengakui perbuatannya, hingga membuat Lomax mendapatkan pukulan bertubi-tubi dari tentara Jepang di depan teman-temannya dan tawanan lainnya, hingga tak sadarkan diri. Fear no evil. Thou art. Setelah Lomax tersadar, datanglah seorang tentara Kompetai sekaligus penerjemah bahasa Inggris untuk tentara-tentara Jepang yang bernama Nagase. Nagase mengatakan kalau ia tidak segan untuk menyiksa Lomax sampai mati jikalau Lomax tidak mengatakan informasi apa saja yang telah ia dapatkan dari radio yang sudah ia rakit tersebut. Lomax pun tidak mau mengatakannya karena bisa mengancam keselamatan tawanan lainnya. Lomax pun kemudian dipaksa lari dengan tangan yang diikat dari mobil dengan kondisi tubuhnya yang sangat lemah. Di mana Lomax mendapatkan hukuman yang sangat tidak manusiawi. Ia dikurung di dalam penjara bambu yang kecil dan sempit. Ketika Lomax mengungkapkan alasannya ketika membuat radio tersebut, namun alasannya hanya dianggap kebohongan oleh tentara Jepang. Lomax pun kembali menerima pukulan bertubi-tubi dalam keadaan tubuh yang terikat. Dan tidak hanya sampai di sana, wajah Lomax pun disiram dengan air selang berkali-kali. Dengan wajahnya ditutupi kain tebal, sehingga membuatnya kesulitan dalam bernafas karena menghirup air dalam jumlah yang banyak. Hingga akhirnya perang pun berakhir, dan penderitaan Lomax pun selama 2 minggu juga ikut berakhir. Para tentara Inggris pun berdatangan ke lokasi camp untuk menyelamatkan para tawanan dan membunuh satu persatu tentara Jepang dengan ditembak mati. Namun Nagase berhasil selamat karena ia mengaku hanya sebagai penerjemah, bukan sebagai seorang tentara ataupun pasukan Kompetai. Nagase mengaku hidupnya juga terus-menerus dihantui rasa penyesalan di sepanjang hidupnya. Eric Lomax tutup usia di umur 93 tahun pada tanggal 8 Oktober 2012. Dan Takashi Nagase meninggal pada 21 Juni 2011 di usia yang sama dengan Lomax, yaitu 93 tahun. Dan film pun berakhir. Hey, clear the way! God damn. Yeah, take it easy, Corporal. I'm taking the... Pada tanggal 15 Juni tahun 1944, militer Amerika menduduki Pulau Saipan dan Mariana Utara. Di bawah kekuasaan Jepang, Saipan ditinggali lebih dari 20.000 penduduk dan merupakan garis pertahanan Jepang di kawasan Asia Pasifik. Pulau ini juga dijaga oleh 30.000 tentara Kekaisaran Jepang. Lalu saat pasukan Amerika menyerbu Saipan dengan lebih dari 70.000 tentara lengkap dengan senjata perang canggihnya, membuat pasukan Jepang bertekuk lutut. Dalam pertempuran itu, hampir seluruh pasukan Jepang tewas. Sementara sebagian kecil tentara yang selamat bersembunyi di Gunung Tapocao. Selama penyerangan yang dilakukan oleh tentara Amerika, Angkatan Laut Kekaisaran Jepang mengalami kekalahan total di perairan Mariana.
Sedangkan para prajurit Angkatan Darat yang berada di Pulau Saipan tidak mengetahui kabar tersebut. Sehingga ketika Kekaisaran memutuskan untuk meninggalkan pertahanannya di Saipan, dan pasukan yang masih berada di situ tetap melanjutkan perlawanan mereka. Setelah berakhirnya pertempuran, warga sipil yang dominannya orang Jepang dikumpulkan di kamp-kamp tawanan di bawah pengawasan ketat prajurit Amerika. Those yellow monkeys in the mountains are gonna be history. Sementara itu di Gunung Tapocau, pasukan Jepang yang selamat menyusun rencana untuk melancarkan serangan terakhir mereka di Matanza. Tanpa mengetahui, Kekaisaran Jepang telah menarik mundur pertahanan mereka. Kapten Sakeoba memberitahu hanya prajurit yang sehat saja yang diizinkan untuk ikut berperang. Prajurit yang masih terluka memilih mengakhiri hidupnya daripada tetap tinggal di persembunyian dan akhirnya ditangkap oleh pasukan Amerika. Di markas tentara Amerika, Kapten Polar meminta bantuan Kapten Lewis untuk memahami sikap prajurit Jepang yang suka bunuh diri. Kapten Lewis ini bisa berbahasa Jepang karena pernah 2 tahun tinggal di Jepang sebelumnya. Get to the point, Cap. Menurut Kapten Lewis, tindakan prajurit Jepang itu dikarenakan kesetiaan mereka pada Kekaisaran Jepang. Sehingga daripada menjadi tawanan dan dipaksa membantu musuh, mereka lebih memilih untuk bunuh diri. Pemburuan tentara Jepang oleh tentara Amerika dilakukan dari kaki Gunung Tapocau. Kita diperlihatkan sebuah keluarga yang sedang bersembunyi di dalam gua, dan saat tentara Amerika menemukan tempat persembunyian itu, mereka membunuh semua prajurit Jepang dan mengebom gua itu dengan granat. Got one. Seorang wanita yang selamat bernama Ono berniat membunuh tentara Amerika yang mulai menjauh. Namun ternyata senjatanya tidak ada peluru. Selepas itu, Ono kembali ke gua dan menangisi kematian keluarganya. Sementara itu, di tempat Kapten Oba, pemimpinnya masih berharap bantuan dari Angkatan Laut Jepang yang akan segera datang, agar mereka dapat melakukan serangan balasan secepatnya. Selain itu, di sana juga sedang diadakan acara bunuh diri massal bagi prajurit yang sudah lanjut usia. Pada tanggal 7 Juli 1944, tentara Jepang yang tersisa bersiaga di dekat pantai barat Pulau Saipan untuk melakukan serangan terakhir. Completely unaware of their movements. Di sini pasukan Amerika tidak menyadari pergerakan pasukan Jepang, sehingga saat pergantian shift jaga pagi, mereka menjadi bulan-bulanan pasukan Jepang. Kemudian seorang tentara Amerika memberitahu markas pusat untuk mengirimkan bantuan. Dari dalam lubang, pasukan Amerika berusaha bertahan dari serangan berani mati tentara Jepang. Hingga akhirnya pasukan Jepang kembali mengalami kekalahan. Pertempuran itu dikenal sebagai serangan Banzai. Lebih dari 4.000 pasukan Jepang dan hampir 2.000 pasukan Amerika yang nyawanya melayang hanya dalam kurun waktu 2 jam. Sementara itu, di hamparan mayat-mayat masih ada pasukan Jepang yang selamat. Dia adalah Kapten Oba.
Di markas pasukan Amerika, Kolonel Polar bersama Kapten Lewis dan Sersan Trouble merencanakan misi bersih-bersih prajurit Jepang yang sudah terdesak di Pulau Tapochau. Before hitting the battlefield, what sense does that make? Tapi Lewis mengajukan diri untuk mencoba bernegosiasi dengan prajurit Jepang yang tersisa agar mereka mau menyerah. Blow them all to hell. We can't be too optimistic about this. This is still evolving. Di tempat lain, Oba dan prajuritnya sedang melintasi sebuah desa yang sudah hancur. Dan di suatu rumah, ia menemukan bayi yang masih hidup. Karena tidak mungkin membawanya, dia pun membuat tanda di rumah itu bahwa masih ada orang yang selamat. Both of them, the Rough Riders, secure. I met my grandmother. Dan saat rombongan Kapten Lewis menyisir desa itu, dia pun memahami tanda yang dibuat oleh Oba dan menyelamatkan si bayi. Singkat cerita, Oba pun sampai di dalam hutan. Dia bertemu dengan beberapa bawahannya yang juga selamat dari pertempuran, yaitu Bito dan Toshio. 態度の向こうぶつで何より入りにくいし上からも見えない隠れ場所にされ Lalu mereka membuat jebakan di jalan menuju gunung karena tahu tentara Amerika akan mengejar mereka. Alright, take 5. Grenade! Dan tak lama pasukan Amerika memakan umpannya, sehingga mereka terjebak di tempat terbuka sebelum ditembaki oleh kelompok Oba. Baku tembak pun terjadi sampai datangnya kabut memaksa Oba untuk mundur. Setelah itu, Oba masuk ke hutan yang lebih dalam dan di tengah perjalanan dia bertemu dengan seorang warga bernama Kazuo. Kazuo membawanya ke persembunyian warga yang selamat termasuk Aono yang merupakan seorang perawat. ガラパンの病院にいた看護婦がおそらく Sekitar 200 warga menetap di kamp persembunyian tersebut. Di situ juga terdapat beberapa prajurit yang dipimpin oleh Letnan Kinbara dan Nagata. Oba pun menjadikan camp sebagai salah satu markas militernya. Namun saat ia melakukan patroli, sebuah pesawat pengeboman Amerika menemukan persembunyian dan mengebomnya. Akibatnya, markas itu hancur dan memakan banyak korban. Aono mengerahkan obat atas tragedi ini. Singkat cerita, setelah evakuasi selesai, kini tersisa 100 prajurit dan 86 warga sipil. Mereka akan dipimpin oleh Oba dan mendirikan markas baru di beberapa titik, dari tengah hutan, ngarai sampai goa. Setelah camp selesai dibangun, mereka kembali mengatur rencana berikutnya untuk bergerilya. Kita diperlihatkan Horiyuchi sedang mengajari Aono menembak sebelum dipergoki oleh Toshio dan Oba. Tiba-tiba Aono menarik pelatuknya dan hampir mengenai mereka. Suatu hari, Kanbara yang sedang patroli memergoki tentara Amerika sedang memata-matai. Dia melaporkan ke Oba dan segera pindah ke markas yang lain. Keesokannya, pasukan Lewis mendatangi markas di tengah hutan yang sudah kosong. Seorang prajurit menemukan kolam air, namun saat hendak mengisi botol minumnya, sebuah ledakan menghantamnya. Akibatnya banyak prajurit yang mendapat perawatan.
Keesokannya, Kolonel Pollard mengumpulkan para bawahannya untuk mulai berburu. Dia ditegur oleh pemerintah pusat karena telah 4 bulan kemenangan Amerika diumumkan, masih saja ada perlawanan dari Jepang. Gone straight to hell in under a week. Ribuan tentara Amerika ditempatkan melintasi lebar gunung. Mereka pun memisahkan 2 meter dari yang lainnya dan berburu dari selatan ke utara. These 200 or so Jap soldiers are holed up in this area. Pasukan Oba. Mereka pun menyembunyikan warga sipil di goa-goa sepanjang tebing sisi timur Gunung Tapocao. Karena di sana banyak pohon besar yang menyamarkannya. Namun saat evakuasi, beberapa lansia tidak mampu menaikinya dan memilih menetap di camp. Bisa diperlihatkan pasukan Amerika melintasi sepanjang tebing. Tanpa mengetahui, di atas mereka prajurit Jepang sedang bersembunyi. Di saat mereka sedang beristirahat, tiba-tiba pasukan Horyuchi menyergap dan menembaki mereka. Baku tembak pun tak terelakkan. Namun karena lagi-lagi jumlah mereka tidak seimbang, menyebabkan pasukan Horyuchi banyak yang tewas dan memaksa mereka untuk mundur. Perburuan ini dapat dikatakan gagal, karena tentara Amerika hanya bisa menangkap 5 warga sipil dan membunuh 3 tentara Jepang. Sementara dari pihak Amerika sendiri, mereka kehilangan 11 prajurit. Pollard pun marah-marah kepada Lewis dan pasukannya. Get out of my fucking office! Setelah itu, Lewis mendatangi salah satu warga yang tertangkap. Darinya, Lewis mengetahui nama si rubah Kyuubi itu adalah Oba. Besoknya ada pergantian kepemimpinan di pasukan Amerika. Kolonel Pollard akan dipulangkan ke Amerika dan sebelum pergi, Lewis memberitahunya tentang Oba. 18th Imperial Infantry. Dan tak lama, penggantinya yang bernama Kolonel Wessinger datang ke markas. Wessinger ini lebih kalem dibanding Pollard. Dia juga menyetujui rencana Lewis untuk menggunakan pendekatan dalam melawan pasukan Oba. Right now you pursue that course. Singkat cerita, kita diperlihatkan sebuah pesawat Amerika menyebarkan selebaran yang dibuat oleh Lewis, di mana isinya ajakan untuk mengakhiri perang, dan gambar sebuah kota di Jepang yang telah rata dengan tanah. Untuk memastikan selebaran itu, Oba pun pergi ke kamp tahanan Amerika. Di sana dia diberitahu oleh Matoki bahwa pesawat pengobom Amerika setiap hari mengobom kepulauan Jepang. Setelah itu, ia didatangi oleh seorang yang bernama Baba. Yang ternyata kedua anaknya berada di rombongan Oba. Tepat sebelum tentara Amerika memergokinya, dia pun pergi dari sana. Di luar pagar, ia menyaksikan pesawat pengobom Amerika baru saja lepas landas menuju kepulauan Jepang. Lalu di ruangan Kolonel Wessinger, Baba mengajukan diri untuk naik ke gunung dan memujuk para pasukan Oba untuk menyerah. And convince them to calm down. Singkat cerita, Baba telah tiba di markasnya Oba. Begitu dia mengutarakan maksud dan tujuannya, para prajurit pun merundungnya. Dia dicap sebagai pengkhianat oleh Horyuchi dan diusir dari sana. Karena Aono sudah kehabisan obat-obatan, dia pun pergi ke kamp tawanan dan ditemani Horyuchi untuk mencuri obat-obatan. Tak sengaja, Horyuchi sedang memergoki Motoki yang sedang bersama tentara Amerika. Motoki menyerahkan sebuah tas yang berisi makanan kepada Oba, yang berada di luar pagar. Dan tiba-tiba Horyuchi menembaki para tentara Amerika, hingga terjadilah baku tembak di luar camp.
Pasukan Oba yang kalah jumlah pun memilih untuk mundur. Setelah kejadian malam itu dan tidak adanya obat-obatan serta menipisnya bahan makanan, Kapten Oba memutuskan untuk mengirim warga sipil ke kamp tawanan Amerika. Akhirnya warga sipil turun gunung dengan pimpinan Kazao yang membawa bendera putih. Sementara itu, Aono yang masih selamat sedang dirawat di kamp tawanan. Dia melihat perlakuan Amerika tidak sekeji yang dia bayangkan selama ini. Singkat cerita, Jepang telah menyerah tanpa syarat dalam Perang Dunia Kedua. Kaisar Hirohito sendiri yang mengumumkannya, termasuk di kamp tawanan Pulau Saipan, dan meminta seluruh pasukan dan pengikutnya untuk menyerah. Di saat yang sama, Nagato yang baru mengintai kamp tawanan kembali dengan kabar tentang kebenaran kekalahan Jepang yang membuat pasukan Oba tertunduk lemah. Walaupun begitu, Oba dan pasukannya masih memilih untuk tetap di gunung. Setelah 3 bulan pasca kekalahan Jepang, pasukan Oba dilanda kelaparan. Hingga salah satu prajuritnya hampir memutuskan untuk bunuh diri. Oba yang menyaksikan itu bergetar tak berdaya. You wanted to see me, Colonel? Yeah, come in, Captain. Sementara itu di markas Amerika, Wessinger mendapat kabar bahwa Oba ingin bertemu dengan perwakilan Amerika, dan dia pun mengutus Kapten Lewis. Akhirnya dengan ditemani Motoki, Lewis bertemu dengan Oba. Dalam pembicaraan itu, Oba menginginkan hierarki atasannya yang memerintahkan mereka untuk menyerah, karena dalam ketentaraan Jepang, perintah atasan adalah mutlak. Tiba-tiba Motoki ditembak oleh Toshio yang membuntuti Oba. Hal ini dilakukannya karena Toshio juga menganggap Oba sebagai pengkhianat. Singkat cerita, keinginan Oba dikabulkan dengan dikirimkan surat perintah untuk menyerah dari markas besar kekaisaran atas nama besar Mayor Jenderal Omaha Chiano. Di hadapan semua pasukan, Kinbara membacakan surat itu, yang menyuruh mereka untuk meletakkan senjatanya kepada Kolonel Hawkworth. Setelah itu, Oba menyatakan kebanggaan dan kehormatannya telah berjuang dengan mereka, dan tidak perlu merasa malu untuk menyerah dan meminta mereka untuk hidup dengan baik di masa depan. Akhirnya pada tanggal 1 Desember 1945, pasukan Oba bersiap untuk turun gunung. Mereka melakukan penghormatan terakhir untuk rekan-rekan yang telah gugur. Sambil menyanyikan lagu infanteri Jepang, pasukan Oba pun menuruni gunung menuju markas Amerika. Sementara itu, di markas Amerika, mereka sudah bersiap menerima kedatangan pasukan Oba. Prosesi penyerahan pasukan Oba pun dimulai. Hingga secara resmi, Oba memberikan samurainya kepada Kolonel Hawkworth yang menandakan ia dan pasukannya telah menyerah. Setelah itu, Oba dan pasukannya dikirim ke kamp tawanan. Di dalam perjalanannya, Lewis menyatakan kekagumannya pada kepemimpinan Oba terhadap prajurit dan warga sipil. Kemudian di kamp tawanan, Oba kembali bertemu dengan Aono dan bayi yang dulu pernah dia selamatkan. Dan film pun berakhir.